tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Berarti ada kekecewaan teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Masa terintimidasi teh kemarin karena kan cowok-cowok semua teh cewek Enggak, sendiri. Kan, ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan kita juga ada di sebelah TP, kita laki-laki juga. Teh terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan Teh Novi juga sudah tahu seperti apa. Mengiyakan gitu. Oh kalau TP sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman masih ingat di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin. Hari kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi Proses hukum. Oke. Kan mungkin ya. soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya karena sudah berkomunikasi juga mungkin seperti apa? Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri. intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Bang, mungkin boleh dijelaskan dulu yang draft klausul 7 turunan itu? Klausul 7 turunan itu kan nggak ada 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi. Karena dari habis sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan masalah itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di JC. 100 sampai 200 juta. Iya, betul. Itu kita udah tahu. Nah ini kan Bang Farhat juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari. Oh, kalau kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhat itu sempat menghubungi saya minta nomor Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan? Itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ger disebut biang kerok sama FA. Iya. Yes. Gimana Ger? Dan terkait juga lu sebagai pengacara mungkin tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhat pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu ya silakan aja kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau Kapan somasi?
Kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Oke, kalau soal tantangan dari Teteh sendiri gimana sih? Banyak pihak yang masuk untuk melebar kemana? ya. Maksudnya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah, udah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut itu aja teh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya, Ya, apa Bu Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikut arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Tapi mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai juga ya. Dengan ini gimana? Ya, reaksi Teteh gimana para donatur? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, kita nggak boleh istilah barang. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya, dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Gini itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi? Teh mungkin apa sih yang diinginkan, karena kan ngeliat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Iya, Berbulan-bulan ya Teh. betul. Ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ, kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia membentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, saya yang namanya kita tamu diundang di pelaku pembunuhan. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh, Udah kita udah berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin ke rumah sakit. didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak Ada ya intervensi. ya itulah kan bisa jawab. Tanya yang itu. Teh, dengan maksudnya bergabungnya pengacara baru ini seperti apa langkahnya? Langkahnya, Silakan Mbak Disa.